mana kadang berapa kami mana yang mana cara Pak Kabin siapa? Di Muspika ada Kapolsek dan Ramil, yang saya hormati juga Pak Kepala Sekolah, yang saya hormati Pak Kapus juga yang sudah hadir, dan terima kasih mungkin kepada perwakilan dari vendor MEG yang sudah hadir. Ya mungkin saya perwakilan dari DPRD ya turut prihatin terkait kejadian ini. Saya juga tadi monitoring ke Puskesmas Raja Pola khususnya, monitoring itu dalam artian memastikan pelayanan dari Puskesmas Raja Pola itu seperti apa, dan yang kedua terkait ketersediaan obat-obat. Dikhawatirkan pasien masih makin banyak, obat habis tidak ada. Tapi alhamdulillah tadi koordinasi dengan Pak Kapus, dengan penanggung jawab dari di Puskesmas dan Pak Kabid juga, alhamdulillah ketersediaan obat ada. Jadi untuk ketersediaan obat jangan khawatir. Dan ini juga kami juga mungkin pada kepala sekolah dan para guru supaya menghimbau pada orang tua dan siswa-siswa bagi siswanya yang mengalami gejala pusing, muntah, diare untuk segera lapor kepada guru. Gitu. Nah, nanti guru akan mengarahkan ke puskesmas setempat. Nah, alhamdulillah kita sudah koordinasi dengan Puskesmas Jamanis, Ciawi, Raja Kuala, dan Cisayong gitu. Jadi apabila ada siswanya yang mengalami gejala tersebut silahkan gitu. Nah terus terkait ini juga Pak, mungkin ya penyebabnya Pak. Untuk penyebab kejadian ini apakah dari kuman, bakteri ataupun dari zat kimia ya gitu kan, kita masih belum tahu gitu untuk penyebab utamanya. Nah, makanya kami mendorong Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya untuk turun untuk membentuk tim, tadi tim surveillance, tim promkes, tim medis juga gitu dari Dinas Kesehatan. Ya intinya untuk mengidentifikasi ini sumber penyebaran dari mana, dan mengidentifikasi mungkin nanti uji lab sampel-sampel makanan yang di hari kemarin, hari Selasa, hari Rabu ya. Hari Rabu ya, oh iya, hari Rabu. Dan ini juga memastikan supaya Dinas Kesehatan itu hadirnya itu dalam artian dari promkes untuk mengedukasi ke yang terdampak gitu, supaya mungkin pencegahan dan penanganannya seperti apa. Nah itu mungkin ya harapan kami ya di DPRD supaya kejadian ini tidak terulang kembali, karena tidak merencanakan kejadian ini, tidak ada yang mau ya dari kepala sekolah, dari Muspika yang di Raja Pola tidak mau ada kejadian seperti ini. Gitu, ini musibah murni. Gitu. Cuma ini jadi evaluasi juga buat kita semua. Meskipun ini kebijakan dari pemerintah pusat, jadi pemerintah daerah kita hanya mengawasi, hanya mendampingi. Tetapi tetap kalau ada apa-apa pasti kita yang paling awal gitu. Pasti Pak Camat, Pak Sekolah apalagi gitu. Gitu Muspika semuanya yang ya maksudnya jadi sorotan khususnya bagi wartawan, media atau yang lainnya. Gitu ya, mudah-mudahan kedepannya juga ini siswa-siswa yang lagi tidak sehat segera dipulihkan kembali, segera untuk untuk kita belajar mengajar ini tetap optimal gitu. Karena tadi juga di puskesmas ada 13 orang yang masuk, ada yang dirawat. Kalau kemarin jadi ada 1 orang yang dirawat, sekarang tadi ada 8 yang dirawat, kebanyakan dari SMP Raja Pola gitu. Nah ini terus dari SD Mangunjaya juga ada gitu. Tapi dari SMP lain nggak ada Pak gitu. Jadi kebanyakan pasiennya itu yang dirawat dari SMP 1 Raja Pola gitu. Dan tadi ada beberapa dari SD Mangunjaya. Dari TK ada juga gitu. Tadi yang dirawat nggak ada kalau yang TK gitu. Tapi nggak tahu kalau misalkan rawat di rumahnya gitu. Ya intinya mungkin ini jangan menyepelekan masalah ini bukan keracunan ya, tapi kan ini masih tahap identifikasi ya. Intinya mah kalau misalkan punya gejala jangan disepelekan, segera lapor kepada guru. Nanti guru yang mengarahkan ke puskesmas. Ya, itu mungkin dari saya Pak Kepsek gitu. Mangga silakan gitu, mungkin ada diskusi yang lain ataupun ada penyampaian dari vendor, mungkin klarifikasi ataupun dari tambahan dari Pak Kabid nih ya, jadi mungkin ada tambahan seperti apa buat khususnya kita di Muspika. Nah, itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman bagi dalam hal ini saya secara ini ditugaskan oleh kepala dinas, beliau tidak bisa hadir secara langsung di sini, dan penugasan kami intinya kami diamanahi untuk memastikan bahwa anak-anak
anak-anak yang terdampak mendapatkan pelayanan yang adekuat, dan itu sudah kami pantau dari semalam sampai dengan siang ini. Alhamdulillah pelayanan yang ada di kebanyakan di Puskesmas Raja Pola tertangani dan dalam kondisi berangsur stabil. Jadi pasien yang dirawat inap tinggal 9 Pak. Dan ada juga yang tapi kelihatannya kondisi hari ini dan kemarin jauh relatif lebih stabil. Mudah-mudahan ini suatu pertanda baik bahwa anak-anak kita ini akan sehat seperti biasa. Terus mengenai apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan, pada dasarnya kami melaksanakan surveillance atau pengawasan berapa dampak yang sebenarnya terjadi dan di mana saja, baik menurut distribusi orang, distribusi tempat, dan distribusi waktu sesuai dengan kaidah epidemiologi. Dan selanjutnya kami juga menyiapkan bahan-bahan spesimen untuk konfirmasi laboratorium, di mana spesimen yang sudah ada di Puskesmas Raja Pola akan kami kirim di laboratorium Kesmas Provinsi Jawa Barat di Bandung, dan itu mungkin menunggu waktu beberapa hari. Namun demikian, tanpa kita harus menunggu hasil akhir dari konfirmasi laboratorium, sejatinya itu bisa dipastikan ketika analisis situasi di lapangan tepat dan benar. Analisis itu diperlukan dari berbagai hal. Pertama, dari siapa saja yang terkena. Tidak menutup kemungkinan yang terkena bukan hanya siswa, tetapi juga orang-orang yang ikut mengkonsumsi. Dan kita juga menyoroti di 3 titik sebenarnya, dari titik produksi, proses produksi, dari bahan, dan juga dari distribusi. Distribusi juga karena ini menyangkut beberapa titik, tentu harus mendapat penelaan lebih lanjut distribusi pertama, kedua, dan ketiga, karena melihat sementara sekarang tidak semua sekolah ada korban, dan mungkin ada beberapa titik persamaan dan perbedaan. Di titik itulah kita harus mengetahui kenapa itu harus diketahui untuk memastikan kejadian ini tidak terulang. Dan kami sudah menyiapkan Puskesmas Raja Pola untuk tempat perawatan dan tata laksana. Dan hari ini juga kami bekerja sama dengan BPOM di Tasikmalaya, yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan sudah hadir di Puskesmas. Mohon maaf, mungkin kami akan berkunjung ke sarana produksi, dan mungkin ada beberapa isian instrumen yang harus kami isi, dan itu mungkin ditanyakan ke tenaga yang ada di sana. Dan mohon izin Pak Camat, kami menyampaikan empati yang mendalam. Mudah-mudahan ini tidak berdampak luas, dan ini mudah-mudahan hanya bisa lokal spesifik. Pak Kepala SMP, terima kasih sudah memfasilitasi kami. Dan seperti tadi kata Pak Dewan, yang terpenting bagi kita saat ini ke depan adalah melindungi anak-anak kita tidak terdampak lebih jauh. Mudah-mudahan ini menjadi sarana motivasi bagi kita untuk pertama menjaga kesehatan, kedua sumber makanan yang harus sehat, yaitu sehat dari bahannya, sumbernya, sehat dari terhindar dari bahan tambahan pangan yang tidak perlu, dan juga sehat dari distribusi dan penyajian, karena itu semua memerlukan kompetensi tersendiri. Dalam hal ini juga mungkin ada yang kami tanyakan ke teman-teman di pengelola mengenai kompetensi dan segala sesuatunya. Itu saja anggota Dewan yang terhormat, Pak Camat, Pak Ramil, semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Dinkes ya, pinter jawaban untuk Pak Dewan. Betul, alhamdulillah terkumpul informasi. Tadi sudah di briefing, itu saya instruksikan wali kelas yang siswanya sakit harus tahu kenapa penyebabnya. Dan alhamdulillah nanti
saya juga briefing lagi sampai jam 2. Itu untuk karena guru harus visit mengunjungi siswa yang sakit itu, dipastikan apakah dia sakitnya itu karena terduganya setelah mengkonsumsi atau sakitnya memang sakit biasa. Itu mungkin saya bisa informasi sampai jam 2. Jadi udah dilakukan, mungkin guru-guru ada yang di luar lah menunggu. Kemudian saya akan memastikan bahwa siswa yang sakit itu kalau tadi ada gejala yang disebutkan itu disarankan langsung ke puskesmas terdekat. Tadi ditambahnya berbagai puskesmas. Kalau saya kemarin nggak belum ini baru kena jempol. Terima kasih Pak Dewan Mangga dari tim itu. Saya mau memaparkan juga ya Pak, sebenarnya mungkin masukan dan dukungan dari seluruh mungkin apa ya staf kabupaten itu kami akan memaksimalkan gitu kan operasional yang kami jalani Pak. Itu mudah-mudahan dengan kejadian ini kami dari dapur pun menjadi apa ya, pelajaran berat gitu kan bagi kami untuk bisa memperbaiki apa yang barusan masukan pada dapur gitu Pak. Tapi kejadian ini Pak Puskesmas, alhamdulillah Pak, karena adanya koordinasi semua dimsek Pak. Alhamdulillah sampai malam juga Pak, sampai jam 2 malam alhamdulillah. Dan selama ini yang di Puskesmas ditangani sebab yang tadi katakan Pak Kabid itu sudah membaik Pak. Ya, tapi yang ada juga yang datang untuk merawat jalan Pak. Ya. Dan yang saya juga terima kasih juga kepada Dan Ramil sudah menyumbang minta bantuannya untuk bed Pak, karena takut-takut saya membludak malam Pak ya, udah 24 sedangkan bed kami terbatas. Saya minta bantuan dia bed dari Pelbet dan dari TNI, dia dikirim 30 itu, dan sekarang masih 20. Selanjutnya Pak dari Puskesmas juga sekarang lagi PE Pak, kami ada edukasi kepada yang 15 sekolah Pak, sekarang lagi berjalan mungkin Pak. Itu mungkin Pak dan Tim prokes berarti Pak prokes dan kami sama surveillance dan sampai obat mah insya Allah panganten Pak, semen kawis air nama panganten sayuran dan sebagainya sudah tertangani. stok aman ya. Insya Allah mudah-mudahan jadi udah koordinasi sama dinas, tinggal kontak aja, tapi selama ini masih aman Pak. Karena pasti infusan juga aman Pak. Insya Allah itu masih ada. Karena pasti bertambah ini. Mudah-mudahan jangan. Tapi stok untuk infusan aman. Aman. Jangan sampai nanti pasien mau diinfus tapi habis stoknya. Kan diset dan boket. Ya. Makanya tadi disampaikan Pak, lapor kepada guru Ya, dulu, baru betul. nanti diarahkannya sama guru. Iya, Makanya saya juga apresiasi Pak pada guru-guru tadi, Ya. ada Pak Asep Sudirman Ah, ya, iya. yang mengarahkan murid-murid yang merasa betul lemas ya, bukannya hanya cina ima gitu, tapi lemas benar-benar lulus gitu. Tapi ditaruh pada diinfus alim sieun cenah. Tadi sama Pak Asep ya, apresiasi juga berarti pada guru-guru. Berarti libur Pak hari ini teh atau gimana? Entar Tetap masih, tapi kan ada beberapa siswa yang memang keterangan sakitnya belum teridentifikasi sakit naon, nah itu dihukum visit oleh wali kelasnya. Jadi tetap kegiatan belajar Oh mengajar. tetap sampai nanti jam 11, tanggal 11 sampai setengah 11. Oh iya, barangkali mau lihat anak-anak. Oh mangga yuk. Terakhir untuk vendor, untuk tambahan. Oh mangga. Hasil rapat kemarin malam Pak, sementara ini mungkin MBG diberhentikan dulu mungkin. ya ini mau tanyakan ke vendor teh apakah MBG ini belum dihentikan dulu? Iya. Gimana coba klarifikasi dari vendornya mungkin? Siap izin menyampaikan kemarin kita di puskesmas ya Pak, Iya. dengan Dandim sudah berkoordinasi Pak bahwa kami di operasi sementara sampai hasil lab keluar. Nanti kurang lebih 10 hari 5 sampai 10 hari ya? Iya. Karena kan Minimal 14 hari. di Bandung ya di Betul. Dua Pak, kemudian kan Polri. Sama Polri. Iya, sama Polri. Di Bogor ya Pak, apa sih? Oh iya Bogor. Polri mana? Dan juga kemarin kan kejadian di Cianjur, di Bandung itu di Bandung mah terakhir 324 pasien kalau nggak salah mah. Masuk ke itu
ya mungkin pasien yang mengalami terdampak lah gitu. Ini juga punten-punten ya dari teman vendor kita juga ke media itu enggak misalkan keracunan katanya bukan, ini kan masih belum pasti ya gitu. Bukan ada jadi istilahnya misalkan ada yang menaikkan ya atau menggoreng berita ini tuh keracunan dan lainnya. Nah ini karena ini sekali bukan kemauan dari pihak vendor dari pihak sekolah, ini kan tidak direncanakan gitu, bahkan ini masuknya musibah gitu. Jadi ya kami menunggu mungkin identifikasi nanti dari cek lab, dari dinas juga koordinasi. Wah, untuk tadi tindak lanjut bilik trauma gitu tak. Oh, mental healing gitu. Nah, gitu. Tadi ya, bayangkan itu nanti. Pemulihan ini Pak, pemulihan kondisi. Pemulihan kondisi barangkali, tapi memang itu teh ada yang makan itu kuat fisiknya. Imunnya bagus. Stamina-nya. Lalu untuk terakhir mari kita lihat ngobrol sama anak-anak bagaimana yang terkenanya, mungkin ada yang parah, ada yang tidak, ada yang sudah sembuh, ada yang masih lemas gitu. Sekarang memang lagi hadir gitu, ada di kelas, nah sebentar lagi mau pulang. Karena ini juga vendor-vendor pasti banyak yang datang, khususnya di Raja Pola itu ada vendor kedua nanti yang segera launching gitu. Yeah. Nah ini diharapkan juga masukan buat mereka para calon-calon vendor MPG gitu, jadi memperhatikan segala hal lebih detail lagi. Gitu di Raja Pola udah mau 2 vendor kan, mau di Rayon banyak yang belum, Cisayong juga belum, Cisayong belum gitu, yang lain belum. Tapi ya mudah-mudahan kedepannya merata dan ya sesuai dengan cita presiden kita ya supaya meningkatkan kualitas pendidikan gitu, bukannya hanya menghambat kegiatan belajar mengajar. Insya Allah.